Salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa lagi dalam pertemuan yang ketiga dengan materi pengertian dan kedudukan Pancasila. Pengertian Pancasila. Setiap negara didirikan dengan dasar falsafah tertentu. Hal ini untuk mengetahui arah dan tujuan yang ingin dicapainya. Karena tanpa falsafah atau pandangan hidup, sesuatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan besar yang timbul, baik persoalan masyarakat bangsa itu maupun pergaulan hidup antar bangsa. Jadi, falsafah hidup bangsa Indonesia dikenal dengan Pancasila. Artinya 5 dasar atau 5 asas aturan perilaku orang Indonesia. Secara yuridis konstitusional dipergunakan sebagai dasar mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi, dalam menyelenggarakan negara ini harus berpedoman kepada Pancasila. Dan tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan negara tersebut adalah mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang tertuang dalam Pancasila itu sendiri. Secara kausalitas, Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius. Jadi, bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa Pancasila yang sekarang menjadi dasar dan falsafah negara, pandangan hidup, dan jiwa bangsa merupakan kebudayaan bangsa Indonesia yang telah menjadi sistem nilai selama berabad-abad. Kedudukan, fungsi, dan peranan Pancasila. Mengenai kedudukan Pancasila, menurut Noto Negoro, bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Selanjutnya juga dikatakan bahwa norma hukum yang pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Jadi, fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Fungsi pokok Pancasila atau bersifat
yuridis konstitusional adalah sebagai dasar sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang pada dasarnya sebagai sumber dari segala sumber hukum di bawahnya. Hal ini dipertegas lagi dalam ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 dan dikuatkan lagi dalam ketetapan MPR nomor 5 MPR tahun 1973. Fungsi Pancasila yang bersifat sosiologis adalah sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya, sedangkan fungsi yang bersifat filosofis adalah sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran. Peranan Pancasila dari waktu ke waktu bertambah sesuai dengan perkembangan Indonesia. Walaupun awalnya peranan Pancasila adalah sebagai dasar negara. Setelah itu berkembang menjadi jiwa bangsa Indonesia. Artinya berperan dalam memberikan gerak atau dinamika serta membimbing ke arah tujuan untuk mewujudkan masyarakat Pancasila. Berikutnya, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang khas tentang sikap dan tingkah laku serta perbuatannya yang senantiasa selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan penghayatan dan pengamalan sila-sila Pancasila secara bulat dan utuh. Peranan Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, yang mempunyai nilai-nilai dan norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia, sehingga dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Peranan Pancasila sebagai moral pembangunan mengandung maksud agar nilai-nilai luhur Pancasila dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasinya. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai filsafat yang sifatnya mendasar. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak, normatif, dan nilai itu menjadi motivator kegiatan dalam penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif
bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan, merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolok ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Jadi, sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan sumber nilai, norma, serta kaidah baik moral maupun hukum negara. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi berarti kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, atau dapat juga diartikan cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kalau terbuka artinya merupakan suatu bangunan ideologi yang membuka diri dari ide, gagasan, atau konsep yang datang dari luar. Kalau tertutup sebaliknya, yaitu suatu bangunan ideologi yang tidak menerima ide, gagasan, atau konsep dari luar. Istilah ideologi terbuka awalnya dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 November 1966 dalam acara pembukaan penataran calon Manggala BP7 Pusat. Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Maka kita dalam mengembangkan pemikiran baru yang tegar dan kreatif untuk mengamalkan Pancasila dalam menjawab perubahan dan tantangan zaman yang terus bergerak dinamis, yaitu A. Pancasila, nilai-nilai Pancasila tidak boleh berubah, sedang pelaksanaan Pancasila kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam tiap kurun waktu. Nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka terdiri dari dua jenis nilai, yaitu 1. Nilai dasar, yaitu cita-cita, tujuan, serta lembaga penyelenggara negara utama, termasuk tata hubungan antar lembaga, serta tugas dan wewenangnya yang bersifat tetap sepanjang zaman. 2. Nilai-nilai instrumental yang merupakan arahan, kebijaksanaan strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaan yang dapat disesuaikan dengan kehendak zaman. Menurut Supriyatnoko, faktor mendorong pemikiran mengenai Pancasila merupakan ideologi terbuka adalah A. Kenyataan
bahwa dalam proses pembangunan nasional, dinamika masyarakat Indonesia berkembang dengan sangat cepat, sehingga memerlukan kejelasan sikap secara ideologis, atau contoh menyikapi globalisasi ekonomi. B. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi tertutup seperti komunisme cenderung mengisolasi diri dari perkembangan lingkungan sekitarnya. C. Pengalaman politik bangsa Indonesia masa lalu, seperti pada waktu besarnya pengaruh komunis. Pancasila pernah menjadi doktrin yang kaku. Demikian dalam pada waktu peran pemerintah Orde Baru sangat dominan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Bahkan dalam melaksanakan penataran P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, materi penataran dirumuskan atas kemauan pemerintah, bukan atas hasrat pengamalan dari masyarakat Indonesia, sehingga Pancasila sebagai ideologi tidak berfungsi. D. Tekad untuk membangkitkan kembali kesadaran bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Pembatasan keterbukaan ideologi. Keterbukaan ideologi ada batasnya yang tidak boleh dilanggar, yaitu 1. Stabilitas nasional yang dinamis. 2. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, komunisme. 3. Mencegah berkembangnya paham liberalisme. 4. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. 5. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus bersama. Pengamalan Pancasila. Pancasila yang unsur-unsurnya digali dari peradaban bangsa Indonesia sendiri, kemudian diterima secara bulat oleh bangsa Indonesia menjadi dasar filsafat negara Indonesia, harus dilaksanakan atau diamalkan. Pelaksanaan pengamalan Pancasila selama ini diatur dalam Ketetapan MPR nomor 2 /MPR tahun 1978. Kemudian dicabut dengan Ketetapan MPR nomor 18 /MPR tahun 1998 dengan pertimbangan bahwa materi, muatan, dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari NKRI, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Berarti dengan dicabutnya pelaksanaan penataran P4,
bukan berarti Pancasila tidak perlu lagi diamalkan. Akan tetapi sebaliknya, yaitu tetap harus diamalkan sesuai dengan misi pertama GBHN tahun 1999 sampai 2004, yaitu pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sayangnya, sampai saat ini belum ada tindak lanjut petunjuk tentang cara pengamalan Pancasila secara konsisten dimaksud. Ya. Atau kita boleh lihat ketetapan MPR nomor 4/MPR tahun 1999. Merujuk kepada pendapat Sunoto tentang pengamalan Pancasila, ada dua cara, yaitu sebagai berikut. 1. Pelaksanaan objektif. Pelaksanaan objektif adalah pelaksanaan Pancasila di dalam semua peraturan dari yang tertinggi sampai terendah, yaitu UUD 1945 dan peraturan-peraturan hukum yang ada di bawahnya. Seluruh kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan serta segala tertib hukum di Indonesia harus didasarkan atas Pancasila. Demikian pula dalam menentukan kebijaksanaan yang meliputi bermacam-macam bidang harus selalu didasarkan atas Pancasila. 2. Pelaksanaan subjektif. Pelaksanaan subjektif adalah pelaksanaan di dalam diri setiap orang Indonesia, yaitu para penguasa, warga negara, dan setiap orang yang berhubungan dengan Indonesia. Pelaksanaan subjektif adalah penting sekali karena bagaimanapun baiknya suatu peraturan, kalau pelaksanaannya tidak melakukan peraturan itu dengan baik, hasilnya tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Man behind the gun adalah ucapan yang menunjukkan betapa pentingnya peranan manusia. Nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap positif manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai itu sebetulnya ada 3 menurut Notonegoro dalam bukunya Kansil, yaitu 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk aktivitas. Ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dibedakan 4 macam, yaitu A. Nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia, yaitu rasio, budi, dan cipta. B. Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia. C. Nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak
atau kemauan manusia. D. Nilai religius yang merupakan ketuhanan, yaitu kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan, keyakinan manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.